Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Rashidah, NIM 2419001 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum. Di sini saya akan menjelaskan kuis interaktif kelas 4 SD. Untuk contoh soal yang pertama, yaitu berikut grafik hasil ulangan matematika siswa kelas 4 SDN Pelabuhan 1. Diagram batang di samping merupakan hasil ulangan matematika siswa kelas 4 SDN Pelabuhan 1 semester genap. Di sini terlihat bahwa pada diagram batang nilai siswa 50 terdapat siswa 5. Untuk nilai siswa 60 terdapat 6 siswa, untuk nilai siswa 70 terdapat 4 siswa, dan untuk nilai 80 terdapat 10 siswa, untuk nilai 90 terdapat 3 siswa, dan untuk nilai 100 terdapat 2 siswa. Untuk contoh soal 1A, Ani dan Andi memiliki nilai yang sama namun berbeda di antara teman-teman yang lain. Nilai Ani dan Andi adalah, di sini kan ada 2 siswa, yaitu Ani dan Andi saja. Kita lihat nilai berapakah yang terdapat hanya 2 siswa saja. Pada diagram diketahui untuk nilai 100 banyak siswanya adalah 2. Apakah benar demikian? Kita cek jawabannya. Ternyata benar ya. Selanjutnya, untuk contoh soal 2B. Banyak siswa yang mendapat nilai ulangan matematika tidak lebih dari 70 adalah, untuk nilai yang tidak lebih dari 70 yaitu 50, 60, dan 70. Kita jumlahkan banyak siswa pada nilai tersebut, yaitu 5 ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 15. Kita cek jawabannya, apakah 15 itu benar? Ternyata benar ya. Pada contoh soal 2C, jumlah siswa SDN Pelabuhan 1 yang mengikuti ulangan matematika adalah titik-titik orang. Untuk jumlah siswa, kita jumlahkan atau tambahkan banyak siswa pada tiap-tiap nilai, yaitu 5 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 10 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 30. Apakah benar? Kita cek jawabannya. Ternyata benar ya, jawabannya yaitu 30. Untuk contoh soal 1D, Siska dan 14 teman lainnya mengikuti remedi. Berapakah siswa yang bebas dari remedi? Di sini kita bisa melihat siswa yang bebas dari remedi adalah dengan jumlah siswa dikurangi 15 siswa, yaitu 15 siswa didapat dari Siska dan 14 teman lainnya, sama dengan 30 dikurangi 15 sama dengan 15. Kita cek jawabannya. Ternyata benar ya, jawabannya yaitu 15. Untuk contoh soal 1E, berapakah siswa yang memiliki nilai terendah dan tertinggi berturut-turut? Di sini untuk nilai terendah yaitu 50 dengan siswa sebanyak 5, dan untuk nilai terendah yaitu 100 dengan siswa
atau banyak siswa yaitu 2. Jadi siswa yang memiliki nilai terendah dan tertinggi berturut-turut yaitu 5 dan 2. Kita cek jawabannya. Ternyata benar ya. Jawabannya yaitu 5 dan 2. Kita lanjut untuk contoh soal 2. Berikut diagram batang dari hasil perkiraan panen padi di Desa Manyar, Kecamatan Plandaan. Diagram batang di atas merupakan hasil perkiraan panen padi di Desa Manyar, Kecamatan Plandaan pada tahun yang akan mendatang. Langsung saja untuk contoh soal 2A. Hasil panen padi terendah di Desa Manyar terjadi pada tahun. Kita cek jawabannya. Pada tahun 2030. Di sini kita bisa melihat pada diagram bahwa pada tahun 2030 jumlah panennya yaitu 500, yaitu jumlah panen terendah di antara tahun panen lainnya. Untuk contoh soal 2B, hasil panen padi di Desa Manyar pada tahun 2031 adalah titik-titik kilo. Kita cek jawabannya, yaitu 1.500. Dilihat dari diagram batang pada tahun 2031, yaitu jumlahnya 1.500. Untuk contoh soal 2C, penurunan terendah setelah tahun 2031 terjadi pada tahun. Kita cek jawabannya yaitu pada tahun 2033. Yaitu jumlah panennya hanya 700 kilo saja. Untuk contoh soal 2D, perbandingan hasil panen padi di Desa Manyar pada tahun 2034 dan 2035 adalah, kita cek jawabannya. Perbandingannya adalah 1:1. Kenapa kok 1:1? Karena di situ terlihat pada tahun 2034 jumlah panennya sebanyak 1.500 kilo. Dan pada tahun 2035 jumlah panennya yaitu 1.500 kilo juga. Jadi perbandingannya adalah 1:1. Berikut soal latihan untuk kalian ya. Pada soal 1, guru mendata minat olahraga siswa kelas 4 SDN Pelabuhan 1. Dari pendataan tersebut diperoleh informasi sebagai berikut. Yang gemar sepak bola 10 siswa, voli 12 siswa, basket 5 siswa, dan renang 8 siswa. Buatlah diagram batang dari informasi di atas. Silakan kalian buat diagram sesuai informasi di atas. Untuk soal 1B, olahraga yang paling digemari siswa SDN Pelabuhan 1 adalah. Untuk soal 1C, olahraga yang kurang diminati siswa SDN Pelabuhan 1 adalah. Untuk soal 1D, berapakah selisih minat olahraga voli dan basket? Untuk soal 1E, berapa jumlah siswa dalam informasi tersebut? Kita lanjut untuk soal yang kedua, yaitu berikut adalah diagram yang menunjukkan data penjualan buku yang telah dijual oleh PT Anugrah. Pada bulan Januari sebanyak 5.000 buku, pada bulan Februari sebanyak 4.000 buku, pada bulan Maret sebanyak 1.000 buku,
Pada bulan April sebanyak 2.000 buku, pada bulan Mei sebanyak 3.000 buku, pada bulan Juni sebanyak 3.500 buku, pada bulan Juli sebanyak 5.000 buku, pada bulan Agustus sebanyak 1.500 buku, pada bulan September 2.500 buku, pada bulan November 4.500 buku, dan pada bulan Desember sebanyak 7.000 buku. Untuk soal 2A, jumlah penjualan buku terbanyak di PT Anugrah terjadi pada bulan. Untuk soal 2B, jumlah penjualan buku terendah di PT Anugrah terjadi pada bulan. Untuk soal 2C, selisih penjualan buku di PT Anugrah pada bulan Maret dan Mei adalah. Untuk soal 2D, buku terjual sebanyak 2.000 buku terjadi pada bulan. Selanjutnya, soal yang ketiga. Berikut adalah data yang menunjukkan buah yang paling disukai siswa kelas 5 SDN Pelabuhan 1. Pada buah apel sebanyak 4 siswa, pada buah anggur sebanyak 6 siswa, pada buah jeruk sebanyak 4 siswa, pada buah duren sebanyak 3 siswa, dan pada buah manggis sebanyak 5 siswa. Untuk soal 3A, Anggi merupakan salah satu siswa yang menyukai buah yang paling banyak diminati siswa lainnya. Buah apakah itu? Untuk soal 3B, Siska dan 2 temannya sangat menyukai buah yang tidak banyak diminati siswa SDN Pelabuhan 1. Buah apakah yang Siska suka? Untuk soal 3C, dalam data tersebut berapakah jumlah siswa SDN Pelabuhan 1? Selanjutnya soal keempat, yaitu Ani berlibur ke rumah kakek dan nenek di desa. Sebelum sampai di sana, ia berkunjung ke rumah pamannya yang ada di desa juga. Ani telah membeli oleh-oleh sebagai gambar berikut. Diketahui Ani membeli 2 macam oleh-oleh, yaitu 15 kue cup keju dan 6 box salad buah. Ketika berkunjung di rumah pamannya, Ani memberikan kue cup keju kepada pamannya sebanyak 3 buah dan kepada bibinya 2 buah. Tak lupa ia juga memberi kedua sepupunya masing-masing 1 box salad buah. Setelah selesai memberi oleh-oleh, Ani melanjutkan perjalanan ke rumah kakek dan nenek. Tak lama kemudian ia merasa lapar dan ingin memakan sesuatu, tetapi di desa tidak ada rumah makan yang buka pada waktu itu. Ani terus menahan rasa lapar hingga ia tertidur di dalam mobil. Untuk soal 4A, berapa cup maksimal kue keju yang akan diberikan kepada kakek dan nenek? Untuk soal 4B, Ani memakan 2 cup kue keju dan 1 box salad buah. Berapa sisa oleh-oleh yang dibawa Ani? Untuk 4C, apakah benar oleh-oleh yang dibawa Ani sebanyak 8 cup kue keju dan 3 box salad buah untuk kakek dan nenek? Berikan alasannya. Untuk soal kelima, Bu Santi membeli masker sebagai berikut untuk dibagikan ke kelas 4 SDN Pelabuhan 1. Diketahui masker yang dibeli Bu Santi dalam 1 box memiliki berbagai warna dan berisi 5 buah. Bu Santi tahu bahwa setiap peserta didik menyukai warna yang berbeda-beda.
sehingga ia membeli masker sebanyak 2 box untuk dibagikan kepada 20 peserta didik. Untuk soal 5A, berapakah masker yang diperoleh setiap peserta didik? Untuk soal B, jika Siska, Ririn, dan Sally menginginkan masker yang sama, yaitu masker berwarna kuning, berapa maksimal masker warna kuning yang Siska dapatkan? Untuk soal 5C, jika Andra, Dino, dan Diko menginginkan masker berwarna merah, berapakah minimum masker warna merah yang Dino dapatkan? Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.